Persib kalah, Teja dihujat. Jokowi sentil Polri soal izin keramaian. Berita dari klub Liga 1 dan Timnas Indonesia, semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Dengan kekalahan atas Barito, apakah kans Persib untuk jadi juara sudah tertutup? Sebenarnya sih belum, tapi emang semakin sulit. Dengan sisa 8 laga, Persib wajib sapu bersih seluruh laga dengan kemenangan. Itu pun dengan catatan PSM tergelincir di sisa laga, begitu juga dengan Persija. Nah, anti klimaks Persib ini akan terjadi saat Persib jumpa Persija. Di sini akan terlihat, jika Persija yang menang, maka jalan Persib akan semakin tertutup untuk jadi juara. Pasalnya PSM hanya akan lawan tim-tim lemah di sisa laga, dan poin Persib semakin jauh dari PSM. Tapi jika Persib yang menang, kesempatan Persib masih terbuka meskipun tipis ya. Persib punya 8 laga sisa termasuk laga tunda lawan Bayangkara FC. Poin maksimal Persib jika sapu bersih adalah 76. Itu jika sapu bersih 8 laga ya. Sementara PSM dengan sisa 8 laga poin maksimalnya adalah 80. Jauh kan? Makanya optimis emang perlu, tapi realistis pun perlu. Kita nggak bisa berandai-andai, apalagi para pendukung Persib ngomong gini nih, lawannya enteng, bisalah dilawan. Nggak bisa dong kita ngomong kayak gitu. Buktinya lawan tim zona degradasi saja Persib kalah, meskipun ada embel-embel. Banyak pemain inilah yang absen lah, pemain itulah yang cedera lah, pemainnya cuma 10 orang lah. Tapi kan pernah kami bilang, sepak bola bukanlah hitung-hitungan dan tebak-tebakan. Kami pribadi nggak mau nih berandai-andai atau memprediksi atau menebak-nebak dan membicarakan siapa sih juaranya musim ini. Tapi kalau menurut berbagai sumber seperti kata akun-akun bola, katanya sih juaranya PSM. Indosiar juga bilang katanya juaranya PSM. Dan yang terbaru Direktur PT LIB Ferry Faulustun mengatakan mungkin juaranya PSM. Nah loh, masa PT LIB bikin prediksi kayak gitu sih? Ini kan saru, bisa jadi salah paham tuh. Ntar ada yang ngira ini udah disetting. Masa operatornya udah ngira atau nebak duluan juaranya? Tapi buat Persib dan Persija tetap semangat ya. Peluang masih ada dan selalu ada. Asal lebih fokus aja ya. Blunder Teja Paku Alam di laga kontra Barito jadi trending topik nih di media sosial. Teja dibully sealam dunia, bahkan bukan cuma dari supporter tim lain, tapi dari supporter Persib itu sendiri yang justru menghujat Teja. Oke, buat kami pribadi ya, jika yang menghujat ini supporter lain, oke lah kami masih bisa toleransi. Lantaran kami menganggap memang supporter itu kan pasti ada yang pro, ada yang kontra. Tapi jika yang menghujat Teja ini supporter Persib, fix ini bukan boboto asli alias boboto abal-abal. Jadi boboto itu jangan maunya Persib itu harus menang terus. Jangan dukung Persib itu pas Persib menang doang sia teh. Keheul aing mah anu siga kieu teh. Kan kami udah jelaskan di video sebelumnya, Teja mungkin bikin blunder dan saya yakin Teja tahu apa yang dia lakukan. Teja bukan kiper abal-abal, pasti ada alasan kenapa dia lakukan itu. Kalau menurut pengamatan kami, pemikiran Teja itu kayak gini awalnya mungkin ya.
Daripada kebobolan lantaran back udah ketinggalan, terus disundul pun gak nyampe, ya udah terpaksa pakai tangan. Ya mungkin harapan Teja, kan Persib udah unggul nih, siapa tahu bisa mempertahankan kemenangan meskipun dirinya harus berkorban. Tapi kan faktanya meskipun Luis Mia udah nambah back, tapi lantaran back Persib ini udah pada aki-aki, ya sulit lah. Lihat dong, berkali-kali Jupe, Victor kalah lari. Ya siapapun kipernya pasti panik lah kalau backnya odong-odong kayak gitu. Reki Rahayu aja berkali-kali harus keluar dari garis gawang buat nyapu bola. Bahkan saking keselnya sama yang menghujat Teja, pelatih kiper Persib Luigi Nyopaso sampai bikin status di IG-nya yang bilang, mengkritik boleh, tapi jangan menghujat. Ingat jasa-jasa para pemain itu. Kritiklah jika salah, tapi jangan dihujat. Jadi fix saya bilang yang hujat Teja ini adalah tegablek pikiran alias tolol. Dari Timnas Indonesia, Vietnam. Kenapa sih negara ini kayaknya tuh benci banget sama Indonesia, khususnya di ajang sepak bola? Yang terbaru, media Vietnam Soha.vn memanas-manasi Erick Thohir agar tak lagi memakai STY nih. Alasan media ini adalah hilangnya Iwan Bule yang notabene dekat dengan STY. Selain itu, media ini pun memanas-manasi Erick Thohir dengan rekor buruk STY selama di timnas yang belum berikan gelar apapun. Lalu apakah benar Erick Thohir akan ganti STY? Pasalnya kontrak STY akan habis di Desember ini. Atau ini hanya akal-akalan Vietnam aja agar STY hengkang terus digaet oleh Vietnam gitu? Susah emang kalau negara komunis mah, PKI. Baru-baru ini Presiden Jokowi sentil Polri nih, yakni soal izin keramaian. Jokowi mengatakan sejak PPKM dicabut ada dana 690 triliun yang tertahan lantaran masyarakat lebih condong menabung daripada belanja dan lain-lain. Hal ini terjadi lantaran adanya kesulitan izin yang dikeluarkan oleh pihak Polri. Jokowi mengatakan seharusnya izin sebuah kegiatan itu sudah terbit minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan. Lebih bagus jika 2 bulan sebelumnya. Berikut kutipan Jokowi yang kami kutip dari kompas.com. Sehingga kemarin saya sudah titip ke Kapolri, untuk izin-izin masalah ini jangan ada yang dihambat. Karena menyangkut belanja masyarakat yang tadi ditahan 690 triliun tadi. Kan nggak apa-apa untuk nonton konser, misalnya nonton sepak bola. Problemnya setelah saya ketemu beberapa I.O., problemnya kecepatan kita memberi izin itu sangat kurang. 2 hari sebelum hari H, izin baru keluar. 3 hari sebelum hari H, izin baru keluar. Saya kemarin sudah perintahkan kepada Kapolri, izin itu harus sebulan sebelumnya sudah harus keluar. Sehingga yang memiliki acara itu bisa mempromosikan acaranya dengan baik, bukan 2 hari sebelumnya, enggak. Nah dengan demikian, apakah ini artinya Liga 1 pun termasuk nggak ya? Kan sejauh ini Polri ini mempersulit izin Liga loh. Nggak boleh main di sini lah, nggak boleh main di sana lah, nggak boleh dihadiri penonton lah. Padahal kan penonton itu sumber pemasukan utama klub. Lah kalau nggak ada yang nonton, klub dapat pemasukan dari mana? Sama aja mematikan usaha orang dong. Nah kita akan lihat nih apakah Liga 1 akan normal lagi dengan penonton setelah ada pernyataan presiden seperti itu, atau masih sama, khususnya buat Persib nih yang selalu dipersulit soal markas. Kalau masih dipersulit juga, ya udah DM aja langsung ke IG-nya Jokowi. Dari Barito. Nah, ini ada yang lagi viral juga nih, yakni sebuah video saat pemain Persib melakukan pemanasan di Stadion Demang Lehman. Tampak dalam video ada salah seorang fans berbaju kuning melemparkan sesuatu pada para pemain Persib yang tengah berjalan ke lapangan untuk pemanasan. Kira-kira apa ya yang dilemparkan itu? Banyak yang berkomentar itu adalah aksi dukun atau seseorang yang melemparkan sesaji atau jimat dari dukun agar Persib kalah. Maaf, kami sebagai muslim memang percaya pada hal-hal gaib dan adanya dukun. Tapi nggak percaya sama dukunnya ya. Kami nggak percaya tuh pada kekuatan dukun, sebab biasanya kekuatan dukun itu berasalnya dari syaiton.
Tapi ya kita tahu di Indo masih kental dengan aroma klinik. Dan faktanya memang di belahan dunia manapun masih ada tim olahraga khususnya sepak bola yang melibatkan dukun. Entah itu yang dibawa oleh si pemain, pelatih, ofisial, atau dari penonton itu sendiri. Nah, untuk video ini sendiri kami nggak bilang ini jimat atau apapun dari dukun ya agar Persib kalah. Tapi gimana menurut kalian? Cuma satu hal yang kami soroti, 2021 Barito dalam tanda kutip diselamatkan oleh Persib dari jurang degradasi, tapi di 2023 justru Barito yang menggelincirkan Persib. Dari Madura United, wasit Farid Hitaban nampaknya akan makin banyak musuhnya nih. Setelah sebelumnya fans Persib, fansnya Persebaya dan lain-lain yang benci pada wasit ini, kini giliran pelatih Madura United yang mengatakan jika wasit ini tak layak disebut wasit FIFA. Bahkan untuk sekelas wasit amatir pun tak layak. Lefundes mengaku diancam oleh wasit Farid Hitaban. Hal ini terjadi usai Lefundes protes dan dapatkan kartu kuning. Lefundes mengatakan wasit ini mengancam dirinya dengan kata-kata akan beri kartu merah pada Lefundes. Di laga ini saja Lefundes mengatakan banyak keputusan kontroversi yang wasit ini lakukan. Nah, kan ini pertandingannya antara Madura versus Persija. Sementara Farid Hitaban itu pernah lakukan kesalahan atau kontroversi saat laga Bali kontra Persija yang merugikan Persija. Ya, mungkin saja wasit ini ingin balas kesalahan pada Persija. Tapi kan di laga ini pun Persija nggak menang juga sih. Intinya mah ya semua wasit harus dibenahi lah, terutama wasit-wasit yang kayak gini nih. Nah itulah tadi Rio Sport untuk edisi kali ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.